Ayat 300 gram tepung terigu saya pakai protein sedang, setengah sendok teh baking powder, 1 saset coklatos, 1 saset susu bubuk denko rasa coklat. Ayak semua bahan agar tidak ada bahan yang menggumpal. Aduk rata semua bahan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 250 gram gula pasir, 3 butir telur, setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Campur 100 ml minyak goreng dengan 100 ml air putih. Sisihkan terlebih dahulu. Masukkan campuran bahan keringnya tadi ke dalam adonan telur, masukkan secara bertahap. Tambahkan juga 1 saset susu kental manis coklat. Aduk-aduk seperti dalam video agar saat di mixer nanti tepungnya tidak berhamburan. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung dan susunya tercampur rata saja dengan adonan. Taburi lagi dengan bahan keringnya. Saya tabur bergantian dengan campuran minyak goreng dan airnya tadi. Dimasukkan bertahap agar mudah saat mencampur dengan adonannya. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah saja. Setelah bahan kering dan cairnya dimasukkan semua, kemudian mixer sampai semua bahannya tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Ambil kurang lebih 1 sendok makan adonan, kemudian saya tambahkan pasta coklat ini nanti untuk motif pada adonan bolunya. Masukkan adonan yang banyak ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 26 cm, tinggi 8 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan karlo kawi yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan margarin, diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang diberi pasta coklat tadi. Untuk motif bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan bantuan tusuk sate bentuk motif pada adonannya. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian. Sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit.
Kemudian panggang, ini saya panggang di rak tengah ya. Tentunya pemanggangan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Saya panggang selama kurang lebih 45 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Tadi saat menjelang matang, untuk mematangkan bagian atas, saya pindah loyangnya ke rak bagian atas. Dan jika ada lubang oven atau lubang angin, maka bisa dibuka. Itu untuk api atas. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Dan tentunya bagian atas bolu juga sudah kering. Hentakkan loyangnya satu kali, kemudian kita goyang-goyangkan perlahan seperti ini. Ini nanti untuk memudahkan saat melepas bolu dari loyangnya. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat matang merata, cantik, dan juga tidak gosong. Sekarang kita keluarkan dari loyangnya. Setelah benar-benar dingin, balik bolutnya dan siap untuk dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak dan juga tidak seret.